Harusnya yang disampaikan oleh pemerintah pada saat itu adalah upaya berduka gitu, meringankan beban dari masyarakat sipil untuk kemudian tidak anarkis dan lain sebagainya gitu ya. Bisa aja dikasih seruan. Kalau misalnya mau mengapresiasi Polri gitu ya yang sudah turun ke masyarakat, menurut saya itu bukan momennya gitu. Bahkan seharusnya Polri lah yang mendapatkan sanksi paling tegas di situ. Ya, tugasnya masyarakat sipil adalah mengkritisi gitu. Urusan perpecahan TNI Polri dan lain sebagainya, menurut kita itu jadi masalah mereka gitu. Tapi yang penting untuk kita sama-sama lakukan adalah dorong supaya TNI menjalankan fungsi TNI, Polri menjalankan fungsi Polri. Halo, jumpa lagi di podcast kita Ngobrol Asik bareng kita. Masih dengan gue Chris Jayusman. Dan gue, Agus Taufik. Pertama, kita semua di sini mengucapkan duka mendalam bagi kita semua yang kehilangan Afan Kurniawan beserta 7 saudara-saudara kita lainnya yang wafat, meninggal akibat kejadian demonstrasi di berbagai wilayah. Dan kita berharap ini merupakan terakhir dan tidak akan terulang kembali. Tapi kami percaya 8 orang itu tidak meninggal sia-sia. Mereka semua bertransformasi menjadi energi perubahan bagi bangsa Indonesia yang lebih baik. Amin. Amin. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih, Gus? Kita sudah kehadiran 2 orang keren, Mas Kris. Ini jagoan-jagoan di zamannya. Sudah hadir di sini Mas Nurholis Mahendra, Mas Enda, ya, Presiden Mahasiswa Eksekutif mahasiswa ya, Presiden Universitas Universitas Brawijaya tahun 2022. Dan juga ini Mas Manik Margana Mahendra yang dulu terkenal dengan Soto Gebrak DPR. Soto Gebrak DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2019. Apa kabar Mas Manik, Mas Enda? Baik. Kabar baik tapi Indonesia yang nggak baik ya. Iya, yang lagi sakit tuh negara kita kayaknya ya. Boleh diceritain dulu pandangan dari Mas Manik dulu mungkin ya. Kira-kira apa sih yang sebenarnya lagi terjadi sama bangsa kita dan kenapa bisa eskalasinya jadi sebesar ini awalnya? Oke. Jadi kalau kita bisa bilang sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2025 ini itu berpola ya. Kalau kita bisa melihat juga di tahun 2029 misalnya kasusnya serupa. 2019 ya. Di tahun 2019 itu kita juga melihat kasusnya serupa bahwa ada hal yang putus gitu, yaitu aspirasi masyarakat tidak sampai ke meja persidangan DPR, tidak jadi kebijakan, masyarakat kemudian marah, tapi akhirnya dibalas dengan represivitas. Hal yang serupa juga kemudian terulang kembali di tahun 2025 ini gitu. Masyarakat tidak cukup puas dengan pernyataan-pernyataan DPR gitu ya, merespon berbagai macam kebijakan termasuk sampai akhirnya ada yang mengatai tolol, brengsek gitu ya. Gimana rasanya jadi masyarakat yang udah dikenain pajak, udah apalagi ya, banyak beban pikiran mereka, kerja, terus kemudian tetap dikasih pajak juga, dapat kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat mereka jadi khawatir gitu ya, tapi kemudian tetap dikata-katain juga gitu. Nah itu ada lost connection antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan rakyatnya sendiri. Nah akhirnya menurut saya itulah yang kemudian jadi kemarahan publik gitu. Itu yang jadi kemarahan publik marah, kemudian disikapi lagi dengan represivitas. Dan terjadi lagi korban jiwa yang tadi Bang Agus sudah bilang gitu. Iya. Nah ini menurut gue sih bisa dibilang adanya impunitas di antara aparat penegak hukum gitu ya. Dan ini harus jadi pelajaran dan harus belajar gitu. Kita harus belajar bahwa kita salah dan kita harus belajar dari kesalahan itu. Gitu sih. Kalau menurut Enda sendiri gimana? Ya kalau dari saya juga menganggap sebenarnya kalau dibilang Bang Manik tadi belajar dari kesalahan, ya ini tidak terbukti. Misalnya Bang Manik kemarin 2019 selalu menggaungkan terkait masalah-masalah yang ada di Indonesia, di negara kita, demo besar-besaran, tapi ternyata berulang kembali. Memang ada rasa mungkin dari masyarakat kecewa terkait masalah kebijakan yang saat ini tidak representatif kepada masyarakat juga, tidak ada timbal balik untuk kebermanfaatan mulai dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya macamnya. Jadi ini menjadi dilema kepada masyarakat itu sendiri kalau menurut saya. Puncaknya ini adalah saat adanya anggota dewan yang mengatai masyarakat ya bentuk tolol ataupun dan sebagainya macamnya.
Atau Ya. joget-joget. Atau joget-joget juga. Atau terlihat ada gap pendapatan yang sangat Betul. jomplang sekali Betul. ya antara wakil dengan rakyatnya. Betul, di kondisi yang ekonomi kita masih tidak baik-baik saja. Berarti sebenarnya masalah utama itu ekonomi ya. Kalau saya lihat masalah utamanya adalah ekonomi. Berarti kesejahteraan sebenarnya. Kesejahteraan masyarakat yang tidak dikendalikan oleh negara dengan baik, tapi kita melihat secara gamblang dari perwakilan kita terlihatnya hedon untuk cara Pemantiknya berarti ini sikap dari betul pejabat publik, anggota dewan terutama ya. Yang kurang simpati dengan kondisi sekarang. kondisi ya. sekarang betul. Oke. Kemudian kan mau lompat nih Gus. Akhirnya kan di ujung dari demonstrasi kemarin kan akhirnya menyebar luas di masyarakat adalah terkait 17+8 tuntutan. Ya. Ada yang jangka pendek sepertinya dan ada jangka menengah lah ya kalau kita katakan dalam kurun waktu 1 tahun. Iya. Ini mau kita bacain satu-satu Gus ya. Iya. Nanti kita minta pendapat dari Manik dan Enda. Ini sebenarnya kan kesimpulan ya yang dibuat oleh beberapa tokoh publik betul. yang kita lihat, karena kan yang demo ini banyak Mas Kris. Ada serikat pekerja, ada mahasiswa, Betul. ada ikatan alumni, kemudian ada beberapa influencer, nah, kemudian ada ojek online. Jadi sebenarnya ada banyak pihak yang berdemo dengan aspirasi yang Beragam. beragam. Jadi akhirnya ini ada sekelompok tokoh publik yang coba menyimpulkan menjadi merangkum menjadi formulasi ya 17+8 yang harapannya sebenarnya masyarakat bantu mengawal, menceklis mana yang sudah tercapai. Tapi yang kita mau tahu nih Mas Kris, realistis nggak sih sebenarnya ini Nah, buat itu. dilakukan? Itu yang kita mau tanyain ke Manik sama Enda. Oke. Ya. Kira-kira ini realistis nggak dan bisa dilakukan dengan mudah atau bisa dilakukan tapi dengan catatan? Siap. Oke, kita mulai ya. Poin per satunya poin apa ya. tuh Mas Kris? Poin 1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Menurut Manik? Ya, harusnya bahkan ini bukan visible atau tidak visible ya, kayak bare minimum. Bisa ini harusnya. Iya, dapat harusnya ya. dilakukan karena Bisa, satu ya kita undang-undang dasar kita udah jelas menyimpulkan bahwa semua masyarakat itu bisa menyampaikan pendapat gitu ya, mengungkapkan pendapatnya di umum dan lain sebagainya itu sudah diatur. Jadi harusnya nggak ada lagi kriminalitas, tidak ada lagi kriminalisasi buat masyarakat sipil, nggak ada lagi upaya-upaya untuk membungkam masyarakat dan menurunkan TNI ke sini justru kontraproduktif dengan itu. Oke. Artinya kan kita belum selesai nih dari reformasi. TNI dipisah, ABRI itu memisahkan TNI dan juga Polri sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk pengamanan masyarakat yang lebih humanis, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya masih diturunkan, ya jangan-jangan kita mundur balik nih. Oke, berarti kalau menurut Manik bisa dilakukan dengan cepat ya? Bisa, Kalau bisa. Enda? Sepakat, harus memang dimundurkan secara cepat karena di dalam undang-undang TNI pun di nomor 34 tahun 2024 situ udah menjelaskan juga tugas TNI itu adalah menjaga dari permasalahan eksternal, bukan internal. Kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Oke. Dan juga tujuan utama atau fungsi utama dari TNI sendiri adalah untuk operasi militer, bukan crowd control. Crowd control ini ada di Polri seharusnya. Oke, berarti menurut Manik dan Enda ini bisa dilakukan dengan Harusnya cepat. bisa. Oke. Oke. Poin kedua Gus. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, dan juga orang-orang ataupun aparat yang terkena dampak dari demonstrasi ini. Ini juga sangat visible ya. Bahkan harusnya dilakukan. Karena sebenarnya ini juga yang harus kita sama-sama lihat ya. Respon dari pemerintah paling utama seharusnya adalah mengumumkan bahwa mereka akan menindak tegas. Sekaligus juga membuat tim. Yang saat ini kan sebenarnya sudah berjalan ya untuk yang Afan Kurniawan gitu. Tapi balik lagi, kejelasan tim ini harus juga independen. Tidak ada kontrol dari polisinya juga gitu. Karena kalau seperti itu ya bisa bias. Nanti ada perlindungan antar sesama institusi lah dan lain sebagainya gitu. Ini juga kita harusnya belajar dari tahun 98 ya. Ya. Ada TGPF di tahun 1998 untuk kemudian membuktikan adanya perkosaan massal pada etnis Tionghoa pada saat itu di tahun 1998. Dan sekali lagi itu harus dari lembaga independen supaya tidak ada bias gitu. Oke, Enda? Sepakat, mungkin menambahkan sedikit aja. Ya ini kenapa harus independen karena biar tidak terjadi impunitas tadi. Kayak gitu. Jadi di mana keterlibatan masyarakat untuk mengawal kasus ini real memang apa yang terjadi di sana tanpa ada intervensi dan kekuatan berlebih dari pemerintah untuk pada akhirnya menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Sebelum masuk ke poin 3, Mas Kris izin. Kemarin pemerintah sempat mengumumkan bahwa aparat yang kemudian cedera, kemudian dirawat di rumah sakit karena mengamankan demonstrasi itu Dinaikkan dijanjikan akan kenaikan pangkat setinggi-tingginya. Setuju nggak?
Buat gue sih itu tone deaf ya. Maksudnya pada Malah akhirnya semua semangat buat Iya. anarkis Iya dong, biar iya, cedera. iya, akhirnya biar cedera. Maksudnya balik lagi ya, ini di kondisi seperti ini kan yang terkena dampak paling jelas itu masyarakat sipil sebenarnya. Itu harusnya yang disampaikan oleh pemerintah pada saat itu adalah upaya berduka gitu, meringankan beban dari masyarakat sipil untuk kemudian tidak anarkis dan lain sebagainya gitu ya. Bisa aja dikasih seruan. Kalau misalnya mau mengapresiasi Polri gitu ya yang sudah turun ke masyarakat, menurut saya itu bukan momennya gitu. Bahkan seharusnya Polri lah yang mendapatkan sanksi paling tegas di situ. Oke. Oke. Sebelum melebar. Ini takutnya melebar nih. Iya, siap. Mm. Poin Masuk ketiga, ke poin Mas 3 Kris. ya. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Jadi harusnya udah ya. Kalau nggak salah banyak semua fraksi sih udah banyak setuju. partai. Oke. Semua ya, fraksi setuju betul. untuk tunjangan rumah, tapi kita harus cek lagi. Kan tunjangannya nggak cuma itu doang. Ada juga yang kebahas tapi nggak keangkat tuh. Tunjangan beras, Ya. tunjangan apa namanya online. Sebenarnya perlu direview Komunikasi. lagi semua ya, menyeluruh ya, mulai dari Betul. gaji dan seluruh tunjangan. Ya, setuju sama Pak Ahok sih. Pak Ahok kan bilang kalau misalnya ya sekalian aja gajinya katakanlah dia mau 300 juta, 1 miliar. Ya. Tapi Asalkan kerjanya ada kan- transparansi, iya, transparansi. gitu. Kemana nih anggarannya selama ini? Kan kita tahu ada tunjangan, terus tunjangannya kemana? Seperti apa sebenarnya mekanisme tunjangannya? Ngapain lagi mereka punya rumah kalau misalnya ya rumah di Kalibata katanya udah enggak kan? Hmm. Tapi Di ya Bintaro rumahnya. ngapain naruh rumah jauh-jauh juga gitu kan? Jadi kita juga jadi bingung sebenarnya ini mereka mau rumah untuk memperkaya diri atau justru memang dalam konteks mempermudah urusan mereka dalam bekerja. Kalau misalnya dapat tunjangan rumah untuk biar lebih dekat gitu ya di Jakarta, kenapa rumahnya di Bintaro gitu? Itu sih aneh. Oke. Enda juga berarti ini sudah ya? Sudah. sedang dibahas Iya, ya? Sudah banyak. Oleh Harusnya seluruh semua fraksi fraksi ya? setuju Semua ya. fraksi Tapi kan kita harus Akhirnya melihat setuju setelah ada Akhirnya. demonstrasi. setelah ada demonstrasi. Itu yang cukup disayangkan. Betul. Oke. Poin keempat, Gus. Publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Tadi sudah disebutin ya. Betul. Iya. Harusnya bisa nih berarti ya. Harusnya bisa. Wajib. Harusnya bisa. Bahkan wajib ya. Wajib, Karena iya sih. ya balik lagi kalau misalnya emang bilang butuh gitu besar, ya sampein aja gitu. Tapi habis itu buat apa uangnya? Gitu kan. Iya. Karena Daripada banyak, di belakang ya, mending kita tampilin aja di depan. Iya, bukannya kita tidak percaya, tapi kecurigaan dari masyarakat menurut saya sifat yang wajib juga untuk mengawasi dari kinerja-kinerja dari DPR. Misalnya kita ambil contoh yang sempat viral kemarin adalah Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Di 2014 kekayaan beliau di LHKPN itu cuma 2, sekian miliar. Ketika 2024 sekarang itu melonjak drastis ke angka 300 sekian miliar. Berarti naiknya berapa? Naik cukup drastis. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang harus ditransparansikan. Pendapatannya ini dari mana aja? Bisa jadi bisnis sebenarnya kan. Bisa di bisnis tidak apa-apa juga Iya, sebenarnya. Tapi ya transparansi lagi, balik lagi. Iya. Oke. Tapi kita juga kan nggak mau naif ya dalam konteks politik ini juga biaya politik itu kan juga besar sehingga akhirnya misalnya gitu ya ternyata tujuan mereka adalah untuk merawat konstituen. Atau balik modal dulu. Nah itu dia kita harus pastiin yang mana yang sebenarnya dilakukan sama mereka. Ya balik lagi tuntutannya sebenarnya bisa lebih dalam. Kita harus memastikan biaya politik itu lebih murah itu supaya yang menang itu nggak punya beban hutang politik juga gitu. Oke. Poin kelima nih. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki melalui KPK. Ini kan seperti jeruk makan jeruk nih. Anggota DPR mengawasi anggota DPR. Gimana? Ini bisa dilakukan nggak kira-kira? Ini cukup tricky sebenarnya kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena masing-masing anggota dewan itu kan punya induknya. Induknya tuh ya partainya. Ya. Kalau dia diperiksa sama partai lain gitu, itu pasti akan ada konflik kepentingan juga sih sebenarnya. Kita katakanlah dalam kondisi objektif gitu ya. Belum tentu dia salah misalnya. Terus kita minta ada satu anggota lagi dengan partai yang lain memeriksa. Itu pasti akan ada konflik kepentingan. Jadi sebenarnya yang harusnya diperbaiki adalah mekanisme kinerja dari anggota dewannya. Bahkan yang lebih awal adalah mekanisme recall untuk konstituen. Jadi harusnya anggota DPR ini juga punya ibaratnya pertanggungjawaban sama masyarakat. At least konstituen yang memilih mereka gitu. Warga di dapilnya ya. Betul. Jadi ada mekanisme recall dari warga dapil untuk manggil mereka balik lagi ke warganya gitu. Kan lebih jelas mekanismenya. Tapi kalau misalnya lembaganya KPK gitu yang lebih objektif, lebih neutral gitu, saya rasa harusnya bisa-bisa saja ya. Oke. Gimana Nda? Sepakat dari pernyataan Bang Manik, mungkin menambahkan saja.
ya ini fungsi juga partai yang mereka naungin kalau menurut saya. Ada fungsi controlling juga terhadap kader-kadernya yang sekarang ini menjadi representasi dari masyarakat. Oke. Kayak gitu. Iya. Jangan sampai pada akhirnya ya orang-orang ini yang berangkat dari partai ketika sudah jadi tapi partai tidak mengkontrol. Perlu ada manajemen controlling yang baik dari partai itu sendiri juga. Terlepas saya juga ya walaupun tricky tapi menurut saya cukup sepakat untuk terkait adanya pengawasan dari internal DPR sendiri. Oke. Ini poin keenamnya masuk ke apa yang dijelasin Mas Enda tadi nih. Hmm. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas terhadap kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Yang lagi rame kan sebenarnya beberapa partai kemudian menonaktifkan kadernya. Iya. Nah itu perlu dipertanyakan juga itu. Sama nggak sebenarnya definisi nonaktif dengan dipecat itu? Beda. Ini kalau yang di partai gimana? Tapi kalau menurut kami itu berbeda ya. Kan harusnya ada pergantian antar waktu ya, DPAW. Betul. Bisa ganti orang langsung jelas gitu kan, bukan nonaktif. Karena kalau nonaktif masih nerima gaji nggak nih? Atau Kalau BPJS sih, kalau BPJS masih, kan? kalau nonaktif ketika dibayar aktif lagi. Ya bisa jadi nih ketika udah selesai isunya aktif lagi. Ya, Kan kita ngomongin BPJS ya, bukan ngomongin DPR tadi ya. Betul. Tapi ya itu kan balik lagi itu apa ibaratnya ya, kewenangannya partainya ya. Iya. Dan kewenangan partai itu kan juga harusnya bisa ditanyakan dari masyarakat karena kan memilihnya juga masyarakat. Kalau Mas Manik, misalkan ada anggota DPR yang pernyataannya meresahkan publik, setuju dia pecat? Meresahkan publik. Ya, kayak menghina, ya ada contoh kan kemarin Ahmad Saroni menghina pendemo, Ya. masih kecil sudah ini kriminal, ditangkap saja gitu kan, disebut tolol bahkan. Kalau gue rasa sih itu udah ada mekanisme jelasnya ya, bahkan sistematis gitu. Ada surat peringatannya dulu, apa-apa ya bertahap sampai akhirnya dia bisa dipecat gitu. Berarti itu- sebenarnya harus ada tahapan proses ya. Dan itu harusnya bisa dilakukan ya, balik lagi itu harusnya bisa dilakukan. Dan kalau by case pasti kan beragam gitu. Cuman kalau misalnya sudah sangat destruktif, menurut gue sih harusnya bisa dilakukan gitu. Oke. Yang ketujuh apa Mas Kris? Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Enda, gimana? Ya tanpa harus menyatakan komitmen, ya itu memang harus dilakukan. Udah default Sebenarnya ya. udah default harusnya. Harusnya komitmennya adalah itu. Itu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah para partai ini menyadari lagi krisis? Jadi kan disebutkan ini kan, umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Berarti kan ada rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap partai politik yang seharusnya ya ini salah satu tempat untuk menyuarakan juga itu partai politik juga. Nah ini menjadi pertanyaan dibalik lagi di partainya. Ya ini menurut saya sarkas dari masyarakat terhadap partai yang ada saat ini di parlemen ternyata masih belum bisa menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan baik. Mungkin dengan orang-orang yang ada di parlemennya juga ya yang mewakili partai-partai tersebut, ya apa yang mereka lakukan untuk masyarakat, yaitu jadi salah satu tanda tanya yang besar menurut saya untuk pada saat ini. Oke, kalau menurut Manik? Iya. Balik lagi tadi justru triggered sama yang Bang Agus bilang ya. Jangan-jangan partai juga menganggap ini bukan krisis gitu. Nah, artinya kita harus punya mekanisme di dalam partai politik itu yang memang responsif terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Dan mekanisme responsif ini yang harus diturunkan dalam metode-metode tadi gitu ya. Komunikasi publik yang menenangkan, komunikasi publik yang menyejukkan, bukan justru malah memantik keributan lagi gitu. At least kalau menurut gue paling dasar adalah ketika partai politik berani minta maaf. Itu aja sih. Oke. Poin 8 Gus. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Ini juga harusnya default ya. Harus. Ya, maksudnya nggak jalan. mereka dipilihkan sama masyarakat ya. Masa bilang bisa. Ya, Tanpa ya. Atau terpegang jangan-jangan mahasiswa. suara masyarakat dibutuhkan ketika pemilu 5 tahun sekali. Itu dia. Itu yang harus kita, menurut gue itu justru poin kritiknya utamanya. Karena selama ini kita nggak pernah bisa memastikan ya. Coba ini sangat-sangat detail sih atau sangat-sangat teknis. Bang Agus tahu nggak siapa anggota DPR di rumah Bang Agus? Kalau saya tahu dong. Karena ikutan Karena politik ikutan kan. politik. Kalau misalnya enggak, siapa yang bisa ditelepon? Terus kalau misalnya tahu, apa hubungannya sama Bang Agus? Kayaknya banyak yang nggak tahu dan nggak peduli sebenarnya. Mungkin lebih dekat ke anggota DPRD kabupaten kota ya, yang masih Ya. sering turun ke Karena di rumah kelurahan kan. dan dekat Yap. dengan daerah tempat tinggal gitu kan. Betul. Nah ini menurut gue justru jadi salah satu hal yang harus kita kritisi bersama gitu ya. Karena selama ini kita punya anggota DPR, kita juga punya anggota DPD gitu. Dua lokus ini tuh sebenarnya bisa sampai mana sih menampung aspirasi Nah kita? kalau DPD tuh kayaknya banyak yang nggak tahu tuh.
Justru DPD yang nggak tahu ya, padahal cuma banyak 4 banyak yang nggak provinsi. tahu pasti DPD. Itu dia. Mas Kris apa? Komeng. Iya, Oh, Jawa Barat, Jawa Jawa Barat. Barat. Iya. Itu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita paham masing-masing anggota dewan kita, entah itu di DPR maupun di DPD, ya harusnya kita juga bisa menghubungi mereka dengan mudah, gitu ya. Bukan cuma ke DPRD-nya, karena kan selama ini isunya adalah selalu isu-isu nasional. Toh Iya, mereka pun juga dapat suaranya dari suara-suara kita kan. Gitu. Dan menurut gua ini juga mekanisme yang selama ini selalu putus gitu. Orang-orang bilangnya, oh kita dibeli putus gitu. Iya. Kalau di dapil ya kan, habis bayar Selesai. katakanlah selesai gitu. Padahal sebenarnya harusnya kontrak yang dibuat itu kontrak politik. Iya. Bentuknya kebijakan kalau bisa gitu. Tapi kan ada reses Mas Enda. Berarti kan sebenarnya adanya reses itu sudah mewakili poin ini sebenarnya, atau Mas Enda Ya, merasa belum? Saya rasa masih belum menyeluruh. Kalaupun ada reses, ya seberapa bermanfaat reses yang dilakukan oleh anggota-anggota dewan tersebut. Kayak gitu, itu menjadi pertanyaan juga. Ketika ternyata di grassroots masih banyak masyarakat yang berteriak terkait masalah kesejahteraan atau apapun itu, ya reses-reses ini ya dipertanyakan. Formalitas. Formalitas kah atau bagaimana? Apa yang dia bangun? Kayak gitu. Dan saya juga rasa perlu ada transparansi yang jelas apa yang dilakukan oleh anggota-anggota dewan ketika adanya reses dan sebagainya macamnya, itu harus dipublikasi. Dan dampak kebermanfaatan yang akan ditarget itu seperti apa? Sudah tercapai atau belum? Kayak gitu. Itu perlu ada pemantauan juga menurut saya. Oke, poin 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Menurut Enda, gampang ini lah ya. Iya, ya gitu udah dinaungin Undang-Undang Dasar pasal 28 juga. Ya semua orang memiliki hak untuk bersuara kayak gitu. Tapi ketika kita bersuara di represivitas, kita ditangkap dan bahkan ditakut-takuti pada saat ini, ya pihak-pihak itu berarti menentang Undang-Undang Dasar yang udah dibikin dan memang harus untuk dilepaskan. Seharusnya kan seperti itu. Oke, kalau menurut Manik gimana? Ya udah pada dasarnya harusnya dilakukan ya, segera. Segera. Paling cepet nih kayaknya ya, paling mudah ya. Paling mudah dan ya banyak apa daerah orang-orang yang keras bersuara akhirnya ditangkap. Ini kan salah satu cara untuk menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya agar tidak bersuara kembali. Nah ini menurut saya cukup memalukan kalau menurut saya. Oke, Ini keluar dari tuntutan yang baru-baru ini sedang naik, Direktur Lokataru, Ya. Del Pedro Ya. ditahan gitu. Gimana kalau menurut Mas Manik? Ya tadi yang Anda bilang gitu. Ini sebenarnya sinyal bahwa ya kalau kalian mau main-main gitu, ibaratnya kita bisa tangkep. Itu kan bisa jadi abuse of power ya. Cuman pemerintah menunjukkan kekuasaannya untuk kemudian bisa menakut-nakuti warga. Apa dampaknya ke warga? Ya bisa jadi makin turun intensitas untuk melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Justru seharusnya cara pemerintah menjawab aspirasi itulah yang menurut gue harusnya dilakukan sekarang. Misalnya komunikasi publik yang lebih menenangkan. Bukan menaikkan jabatan polisi yang luka gitu ya misalnya, tapi memberikan kepastian hukum untuk masyarakat yang tadi misalnya dikriminalisasi. Itu harusnya disampaikan itu. Atau pemerintah juga bisa dengan sangat mudah ya kerahkan aja kepala daerah untuk kemudian memberikan ruang untuk berdialog gitu. Itu kan paling dasar gitu ya. Apalagi kalau misalnya masa-masanya ini mayoritas banyak di wilayah-wilayah bukan di Jakarta aja gitu ya. Itu harusnya bisa dilakukan gitu. Dan komunikasi dari daerah ke pusat itu yang juga harus dibuka seluas-luasnya. Oke. Gitu sih. Poin 10, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Gimana Mas Enda? Ya SOP memang sudah ada. Ini mungkin boleh dikoreksi kalau ada kesalahan. Menurut saya ketika ada, yang saya tahu untuk pengendalian massa sendiri itu ada 3 tahap. Oke. Ini sebagai mantan aktivis yang suka demo nih kayaknya. udah pernah merasakan Iya. ketiga tahapannya nih. Iya, iya. Iya maksudnya ketika ada demonstrasi sudah diancam dengan ada gas air mata dan sebagainya macam ya itu udah menyalahi SOP kayak gitu. Seharusnya tidak ada intervensi lebih atau kekuatan berlebih yang dilakukan oleh kepolisian kayak gitu ya dengan adanya ancaman dan menembak gas air mata dan saat ini juga banyak terjadi tembakan-tembakan ini yang menyalahi aturan mulai masuk ke dalam masjid gas air mata tersebut masuk ke dalam kampus perumahan Bahkan kadaluarsa, guys. iya itu udah isu lama sebenarnya Bang Agus. Kadaluarsa ini mungkin dari zamannya Mas Manik di 2019 pun saya juga pernah mendengarkan itu. Betul. Gas air mata kadaluarsa ini yang tidak pernah ada evaluasi berarti kan dari pemerintahan terutama dari kepolisian. Tadi 3 tahap tuh apa aja tuh? Yang saya tahu itu ada yang mulai dari
cuman ada pentungan, juga ada armor dan tameng. Itu untuk pengendalian masa pertama. Dan yang kedua memang adanya gas air mata. Tapi itu ketika benar-benar sudah terjadi kekacauan berlebih kayak gitu. Dan yang ketiga itu kalau tidak salah sudah bisa menggunakan senapan Peluru senjata, karet. tapi peluru karet. Oke. Sebenarnya Gen Z itu nggak perlu pakai gas air mata, udah sedih loh. Iya. Udah nangis mereka. Hidup kita penuh Iya. kesedihan. Kita demo itu kan juga kesedihan kita sebenarnya. Susah cari kerja, ya kan? Betul. Oke, poin ke-11 Mas Kris. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Bisa lah ini ya. Bisa harusnya. Sudah seharusnya. Mm-mm. Lalu 12. Tapi sebelum masuk ke poin 12, ada hal menarik nih. Kan dari tadi kita menuntut polisi untuk tidak represif, begini. Manis. Tapi sebenarnya polisi ini kan juga warga negara, juga bagian dari masyarakat, yang sebenarnya juga ya boleh kita bilang kalau kita tahu gaji pokok polisi itu nggak sejahtera banget sebenarnya. Sebenarnya kalau Mas Manik, Mas Enda nih ngelihat kesejahteraan polisi gimana sih seharusnya? Seharusnya. Iya sekarang ini gitu. Mereka sama-sama tertekannya nggak Iya. sih? Jadi masyarakat tertekan dengan polisi tertekan berhadapan. Ini kan seakan-akan masyarakat bermusuhan dengan polisi, padahal Iya, polisi iya, dan masyarakat iya, itu iya. sama-sama. Tapi masalahnya selama ini pun juga polisi selalu merepresi masyarakat gitu. Jadi gini, kita setuju bahwa polisi sebagai institusi adalah bagian dari supremasi sipil dan bahkan memang harus ada terus Ya. gitu ya. Di sisi lain kita juga melihat individu ya, ini kalau kita bicara individu, ya individunya pun juga adalah bagian dari masyarakat sama dengan kita gitu ibaratnya. Tapi kalau kita mengkritik institusi, bukan berarti kita mengkritik bahwa, oh misalnya gue punya teman gue polisi juga gitu. Oh lu jelek juga nih gitu. Enggak, kita kritik institusi ini karena emang ini udah mengakar masalahnya. Jadi kalau yang Bang Agus bilang, apakah kita juga bisa bilang bahwa polisi harus disejahterakan? Iya setuju. Tapi kita lihat dulu masalah utamanya adalah memang secara institusi polisi ini masih banyak problemnya dan dia harus dibenahi. Gitu. Jangan sampai, maksudnya gini, jangan sampai dengan kita bilang oh iya kita sama-sama masyarakat, yuk kita berdamai itu enggak. Pada akhirnya tetap represivitas dari aparat itu tetap terjadi dan itu malah akan membiaskan tuntutan masyarakat untuk Polri berbenah gitu. Oke. Poin 12, segera untuk TNI ya, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Ya, ini gue setuju sih karena pas waktu kemarin itu aksi di depan Polda ya, itu kita lihat langsung tiba-tiba TNI datang ke tengah masa mau Itu menjelang Bang ya? menjelang Jam 6 ya? betul menjelang jam 6 tiba-tiba udah datang terus mau ke sana gitu. Dan yang gue cukup apresiasi lah ya dari masyarakat sipil adalah mereka chant gitu, mereka teriak sama aja. Dan maksudnya jangan sampai gitu justru. Dan situ diterakin untuk kembali ke barak. Dan yang anehnya itu, Dan memang bukan tugasnya kan iya sebenarnya. itu tadi kan. Bukan tugasnya. Tugasnya tidak untuk crowd controlling. Kontrol ya. Nggak, bukan itu. Dan yang aneh pada saat itu di tanggal 29 Bang ya, di hari Jumat, TNI itu cuman maju dari belakang maju ke tengah, nggak ngapa-ngapain balik lagi, nggak nyampe 5 menit mungkin. Dan itu jadi pertanyaan semuanya. Mungkin lagi latihan baris berbaris. Enggak, sebenarnya salah baca jarkom. Kayaknya dia Sherlocknya salah. Bukan di situ. Kan ada rame-rame jadi tertarik kan, turun aja deh gitu kan. Salah dia. Jadi Poin pertanyaan. 13 nih. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Ya, ini kan masalah yang bergulir berkali-kali ya, dan kita sih merasa bahwa ya, tugasnya masyarakat sipil adalah mengkritisi gitu. Urusan perpecahan TNI Polri dan lain sebagainya, menurut kita itu jadi masalah mereka gitu. Tapi yang penting untuk kita sama-sama lakukan adalah dorong supaya TNI menjalankan fungsi TNI, Polri menjalankan fungsi Polri. Dan Bisa sipil kembali di fungsi. Betul. Dan sipil tetap mendapatkan supremasi sipil gitu. Oke. Kita nggak mau mundur kembali ke Betul. reformasi. Nah, ini masih TNI juga nih, poin ke-14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis dan demokrasi. Selama krisis demokrasi. Gimana nih? TNI untuk tidak memasuki ruang sipil. Setuju, karena di berbagai konteks
kasus ya, misalnya kita lihat di Asia Tenggara, Hmm. itu hampir selalu seperti itu. Misalnya kita lihat Myanmar, ada junta militer yang akhirnya mengkudeta presidennya. Iya. Kondisinya akhirnya hari ini seperti apa? Sangat tidak stabil. Masyarakat bahkan dunia internasional pun juga ragu-ragu untuk bisa katakanlah berinvestasi, menjadi turis dan lain sebagainya misalnya di sana. Dan itu kan sekali lagi menunjukkan bahwa kalau seandainya kita kembali ke TNI gitu, ya yang menjadi dampak terbesarnya adalah justru malah masyarakat, roda perekonomian, kondisi stabilitas politik dan lain sebagainya. Jadi menurut gue jangan sampai kita mengulang kesalahan yang pernah terjadi di tahun Orde Baru Ya, gitu. itu ada darurat militer Iya, juga ya iya. dulu ya. Ya ini juga mungkin menambahkan juga ya dari Bang Manik. Yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai darurat militer ini terjadi kembali. Betul. Karena ya ketika hal itu terjadi, ya militer bisa dengan seenaknya Yap. mengambil tanpa ada perlu bukti-bukti kuat lebih dulu dan sebagainya macamnya. Nah ini menjadi permasalahan sekarang yang menjadi ketakutan-ketakutan yang disebarluaskan. Nah Dan ketakutannya juga satu nih, sama mumpung masih darurat militer ya. Kalau kita ingat kasus di Korea Selatan, itu kan hampir ada darurat militer dari presidennya ya. iya. Iya. Tapi untungnya DPR-nya menyelamatkan. Oh. Gitu. Nah sekarang DPR-nya kita punya trust yang turun Panggil gitu. kita siapa nih Iya, tamunya? nah kita pindahannya siapa nih kalau gini. Nah itu berbahaya. Makanya ini Betul. kita kondisinya sangat-sangat rawan sebenarnya. Jadi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian bisa melegitimasi dalam tanda kutip TNI untuk akhirnya turun gitu. Tapi pernyataan tadi menarik. Ketika di Korea Selatan mau ada darurat militer, DPR menyelamatkan. Betul. Nah, kalau di Indonesia sekarang kita mungkin trust issue dengan DPR-nya, sebenarnya gimana harusnya, Mas Manik? Menurut Mas Manik, apakah perlu ada DPR bayangan atau seperti apa gitu kan? Kalau bayangan jelas nggak punya otoritas gitu ya. Tapi yang ya sebenarnya DPR bayangan itu sudah dijalankan sama koalisi masyarakat sipil. Mereka adalah bentuk kekuatan moral dari masyarakat yang kemudian jadi pengingat gitu. Nah Termasuk ini bikin justru 17+8 iya, ini. ini sebenarnya adalah tuntutan yang Yang harusnya kerjaan DPR. harusnya kerja DPR gitu. 3 jam selesai loh ini. Nggak perlu rapat di hotel. Bisa telepon kan. Ini harusnya dijalankan sama DPR gitu. Jadi makanya sekarang itu justru tugas dari semua partai politik parlemen untuk meyakinkan publik kembali bahwa mereka berbenah gitu, bahwa mereka melakukan sesuatu. Tuh, karena kalau enggak ya balik lagi demonstrasinya bisa menjadi makin liar dan kondisi seperti ini kan bisa dimanfaatin sama siapapun. betul. Ya, ini yang harus akhirnya kita banyak penunggang gelap antisipasi. di Betul, isu ini. betul. Harus peka, kita dituntut, masyarakatnya dituntut peka sebenarnya. Ya. Oke. Ya untungnya masyarakat kita peka. Kita masuk ke poin-poin yang membahas tentang ekonomi. Nah, ini mungkin intinya dari kenapa demonstrasi ini cepat membesar karena ekonomi gitu kan. Ini keresahan publik terhadap masa depan ekonomi Indonesia gitu kan. 15, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Ya. Deadline-nya 5 September, realistis nggak? Pasti Ya, sulit kalau iya. bisa, tapi kalau misalnya kita bicara soal realistis atau enggak, ini kita bicaranya sangat panjang ya, chain-nya sangat panjang gitu. Dan ini justru memang harus dilakukan gitu. Iya, Tapi harus kalau kita dilakukan. bisa bilang oh presiden harus mengambil langkah-langkah antisipasi apa gitu ya, itu yang kita justru ingin bertanya. Misalnya entah apakah meningkatkan tunjangan untuk guru gitu. Iya. Kan kita sebenarnya bisa melakukan banyak realokasi anggaran ya, kalau seandainya kita tahu di mana kita jebolnya gitu. Kalau kita udah lihat, oh ternyata kan kita bisa lihat nih, salah satu yang paling tinggi anggarannya di tahun 2025 ini kan Polri ya, kalau nggak salah ya. Betul. Dapatkan sangat tinggi sekali. Kita bisa lihat nih, kita bisa bedah. Sebenarnya dengan dana seperti itu, apakah sudah efektif, sudah efisien, atau kita justru harus merealokasi anggaran untuk hal-hal yang lebih esensial gitu. Pendidikan, kesehatan. Anggaran gas air mata aja miliaran tuh kan. Kalau digeser buat Tapi itu tear gasnya ini ya, udah expired. Itu belinya dari kapan? Berarti anggarannya digunakan untuk apa itu kan? Nah, itu kalau digeser buat guru honorer itu Sangat bisa. sangat bisa sebenarnya. Sangat bisa. Ya misalnya kemarin lah yang sempat viral juga kan 3 juta tunjangan rumah. 3 juta per hari ya. Ya kalau dihitung ya, Per hari. ibaratnya. Nah itu bisa misalnya dihitung untuk memberikan kebermanfaatan kepada guru-guru honorer, nakes dan sebagainya macamnya, berapa banyak yang bisa di cover sebenarnya. Nah kenapa nggak memikirkan hal itu dulu sebelum ngomongin tunjangan perumahan untuk anggota dewan. Nah itu kan menjadi
menjadi permasalahan juga menurut saya ya. Ya ini pemerintah ini berpihaknya kepada siapa sebenarnya? Kebermanfaatannya ini untuk siapa? Balik lagi ini sebenarnya menurut gue yang paling penting untuk kita bahas ya. Kita harus punya juga pola pemikiran soal politik anggaran. Oh, Iya. Karena betul. misalnya instead of kita pengen punya anggota dewan yang TOEFL-nya tinggi misalnya atau dia punya strata minimal S1, kenapa nggak kita harus wajibkan ada perwakilan dari anggota dewan ini yang dulunya misalnya pengajar gitu, guru. Artinya dia punya punya representasi dari teman-teman pengajar gitu. Iya. Jadi ketika dia ada di anggota DPR, kemudian komisinya adalah komisi pendidikan, maka yang paling kencang untuk berbicara bahwa tunjangan guru harus naik ada. Selama ini siapa gitu? Atau kita butuh ternyata representasi dari masyarakat adat. RUU masyarakat adat sampai sekarang belum disahkan gitu. Berkali-kali bertahun-tahun gitu. Artinya di dalam DPR jangan-jangan kita juga butuh representasi dari masyarakat adat. Berarti ya. kalau Betul. saran Mas Manik ini masuk ke undang-undang pemilu bahkan ya, Betul. atau bahkan undang-undang partai politik. Yap. Kalau dulu saya ingat DPR itu Mas Kris di era sebelum reformasi ya, kalau nggak salah ada perwakilan fraksi militer kalau nggak salah ya. Yaitu militer sendiri. Nah ada kan, berarti sebenarnya Mas Manik merasa mungkin ada butuh fraksinya masyarakat adat, Betul. fraksi guru gitu kan. Iya. Yang harusnya kan diwakili partai politik di sana. Iya. Menarik. Ada partai yang mewakili pekerja. Gitu. Cuman kan sekarang partai politik ini kan sepertinya tidak jelas ideologinya kan. Arahnya kemana kita nggak tahu. Ya itu yang justru itu kan kritiknya dari masyarakat sebenarnya, dan ini harus direspon juga sama partai politik yang ada di Indonesia gitu. Ideologi itu satu hal, tapi kalau kita punya lebih jelas gitu ya teknokrasi soal isu yang diangkat, fokus utama yang dibahas, misalnya siapa yang mau mengangkat masalah UMKM, maka kita juga harus punya anggota dewan yang banyak berbicara soal isu-isu ini gitu. Iya. Karena kan balik lagi anggota dewan ini adalah perwakilan rakyat. Maka dia seharusnya mau merepresentasikan perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia gitu. Paling dasar deh. Paling ketara adalah kita punya 50%, sekitar 50% perempuan, 50% laki-laki gitu ya. Tapi anggota DPR di sekarang representasi perempuannya cuma 20%. Jadi bahkan di DPR RI pun belum cukup merepresentasikan gender gitu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu langkah buat masyarakat sipil juga untuk perlu mendorong adanya gerakan-gerakan yang memobilisasi ke arah politik gitu. Politik Tempatkanlah keterwakilan gitu ini ya. Iya betul, tempatkanlah perwakilan-perwakilan kita yang selama ini nggak pernah mendapatkan kebijakan yang pro sama mereka gitu. Masyarakat adat misalnya, guru misalnya, dan lain sebagainya ya gitu. Jadi menurut gue ini adalah momen yang paling tepat untuk kita sama-sama berbenah. Partai politik harus berbenah, masyarakat sipil juga bisa memobilisasi dukungannya secara spesifik gitu ya sama orang-orang atau bahkan ya partai yang memang mau menerima representasi ini gitu sih. Mungkin keterwakilan tadi tidak ada di anggota DPR tetapi adanya di tenaga ahlinya. Kan yang kerja tenaga ahlinya kan. Ya, Tapi yang ngambil sikap kan tetap fraksi. Nah ini juga tuh yang ngambil sikap fraksi berarti ada di ketua umum partai. Nah ini juga tetap harus kita perkuat gitu. Makanya tadi Bang Agus bilang bukan hanya RU pemilu, mungkin juga undang-undang partai politik. Gitu. Karena Korea ini kan taatnya sama ketum partai. Kalau Mbak Lelo disuruh PAW, gemeter juga ini kan. Waduh belum balik modal udah PAW gitu. Jadi kan contohnya paling real nonaktif Ya. PAW nih gitu. Oke, ini sekalian nyambung ya. Poin 16 dan 17. 16, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Poin 17-nya, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Gimana menurut Enda? Iya sepakat. Ini jadi permasalahan yang nggak baru sebenarnya. Ini permasalahan yang memang sudah cukup lama. Apalagi kita ngomongin outsourcing dan sebagainya macamnya. Banyak teman-teman yang pada akhirnya juga gampang di PHK kayak gitu tanpa adanya insentif dan sebagainya macamnya. Dan ini pun juga tidak ada langkah-langkah strategis yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. 19 juta lapangan kerja yang saat pemilu kemarin dijanjikan, ya di mana kayak gitu. Nah ini harus mulai coba ya kalau mau untuk menenangkan kondisi masyarakat ya harus dibuktikan kayak gitu. Karena ini sangat dibutuhkan. Progresnya seperti apa kayak gitu. Karena ini menjadi permasalahan utama dengan kondisi demografi yang cukup besar. Kita udah masuk ke bonus demografi juga, angka yang
produktif semakin besar, ya lapangan kerja juga harus semakin diperluas kayak gitu. Nah ini ketika tidak adanya lapangan pekerjaan, ya jadi pengangguran, tingkat kriminal meningkat dan sebagainya macamnya. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu seperti apa kayak gitu. Dan kita belum melihat ada pembuktian sampai saat ini. Jadi pun ini juga salah satu tuntutan yang dimasukkan juga kepada pemerintah di permasalahan ini yang memang harus cepat dieksekusi menurut saya. Jadi realistis nih ya, poin 16-17 Manik, ada langkah darurat untuk mencegah PHK dan buka dialog dengan serikat buruh. Harusnya bisa dilakukan ya. Dan bisa cepat ya. Ya tindak lanjutnya juga, ini kita justru bisa bahas soal undang-undang juga nih. Jangan-jangan kita perlu merevisi undang-undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan betul. kan. Dan Yang zaman Mas Manik demo itu kan sebenarnya. tahun setelah, Iya. ya setahun setelah. Tapi tidak berhasil dicegah. Tidak berhasil dicegah. Tadi kan kita tidak ada representasi, jangan-jangan. Nah itu menurut gue bisa jadi salah satu momentum untuk kita melihat. Tapi ini sebenarnya sangat berkorelasi ya semuanya. Katakanlah memang masalah utamanya adalah ekonomi gitu. Tapi kalau seandainya pemerintah pun juga respon komunikasi publiknya buruk, kita bisa lihat aja di kondisi sekarang gitu kan. Kalau demonstrasi atau unjuk rasa ini terus bergejolak, kemudian disikapi oleh pemerintah dengan respon yang juga negatif, gue nggak yakin IHSG kita bisa naik lagi gitu. Bisa jadi akan terus turun karena tingkat demonstrasi yang makin intens dan lain sebagainya. Jadi sikap yang menyejukkan dari pemerintah pun juga sangat dibutuhkan di sini. At least bikin masyarakat tenang dulu gitu. Setelah itu kita bisa tadi ada insentif. Supaya apa? Supaya roda ekonomi tetap jalan gitu. Supaya masyarakat tetap bisa bekerja dengan baik gitu ya. Tidak ada alat-alat produksi yang kemudian akhirnya tertahan karena ini. Ya, jadi harus terus dipersiapkan. Kemudian tadi antisipasi lainnya adalah merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya yang bisa dilakukan sama siapa? Balik lagi ya sama anggota DPR-nya gitu. Tapi akan selesai nggak di 5 September deadline yang diberikan masyarakat? Ini kan hanya selisih 4-3 hari dari waktu sekarang ya. Kalau menurut gue sih selesai nggak selesai dikerjakan. Dibuktikan kalau memang ada progres. Kayak kata driver ya, mulai aja dulu gitu. Ya karena kalau enggak ya sama aja gue. Biar itikatnya terlihat gitu ya. Oke, 17 poin sudah kita bahas. Terus ada plus 8-nya lagi yang diberikan tenggat waktu itu 1 tahun. Oke, kita mulai dari poin pertama. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR. Tolak mantan koruptor. Dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN. Kayaknya bisa nih. Gimana menurut Enda? Masalahnya yang ngambil kebijakannya anggota DPR juga. Iya. Jadi kalau misalnya kan kadang kita iya nggak sih? Bener-bener. Masalahnya mereka juga. Jadi kalau seandainya kita bisa bukan kita justru ya. Kalau seandainya anggota DPR-nya mau merelakan ini semua, ya bisa. Kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Jadi justru bolanya ada di DPR ya, Betul. bukan di pemerintah ya kalau untuk hal ini ya. Kalau menurut saya bolanya justru bukan di DPR, Mas Riz. Di mana? Justru bola itu ada di masyarakat. Sebenarnya kejadian hari ini yang perlu dirawat itu adalah semangat masyarakat untuk mengontrol pemerintahan. Kan masyarakat kita seringkali merasakan politik itu hanya 5 tahun sekali. Ya. Begitu 4 tahun pemerintahan berjalan, mereka nggak pernah mengawasi, nggak pernah kemudian melihat apakah janji ditunaikan atau enggak gitu kan. Hanya sebagian masyarakat. Tapi ada ya. Karena gue juga masyarakat yang mengawasi. Iya. Ya. Hanya sebagian masyarakat yang melakukan. Tapi sekarang ini kan kalau ini tidak kita kontrol, tidak kita jaga, tidak kita kawal, pasti lupa ini. Ini kan seberapa keras masyarakat akan coba melototin. Apakah poin ini akan dilaksanakan gitu. Betul. Tapi ya balik lagi tadi Bang Agus, kalau misalnya bolanya di masyarakat harus berapa demonstrasi yang kita lalui, harus berapa ibaratnya berapa chaos lagi yang kemudian harus kita rasakan, which itu kan sebenarnya sangat melelahkan ya. Jadi mau nggak mau suka nggak suka anggota DPR ini juga harus punya. Nah ini makanya menurut gue yang penting juga adalah kalau seandainya masyarakat sipil cukup lelah dan muak, maka masyarakat sipil pun juga harus punya pemberlakuan disinsentif politik sama mereka ini. Apa tuh? Ya catat namanya. Disinsentif tuh. Catat namanya siapa aja yang kemudian ternyata mengecewakan kinerjanya, jangan dipilih lagi dan dilakukan secara konsisten gitu. Karena ini yang seringkali tadi Bang Agus bilang, kita lupa
akhirnya pada saat pemilu, orang-orang yang kita anggap bermasalah ini kepilih lagi. Pilih lagi. Realnya kayak gitu. Dan karena dia yang bagi-bagi bansos, Betul, bagi-bagi betul. sembako, dan bagi-bagi serangan fajar ya, kemudian dia terpilih kembali gitu. Ya. Nah, apakah sebenarnya memang secara controlling ya masyarakat perlu sama-sama mencatat? Ya. Kita punya satu platform yang mencatat anggota DPR bermasalah dan mengajak masyarakat untuk tidak memilihnya. Jadi bukan mengajak memilih anggota DPR yang baik saja, tapi juga mengajak tidak memilih anggota lagi. DPR yang Betul. bermasalah. Oke. Setuju nggak kalau ada kayak Setuju, gitu? setuju. Ini bisa jadi usulan Mas Mandi Iya, ke kalau- teman-teman nih. Kalau kemarin-kemarin kebanyakan juga platform-platform itu untuk memberitahukan kinerja yang baiknya saja ya yang saya Iya. lihat ya. Kayaknya memang perlu juga teman-teman yang memiliki platform-platform tersebut untuk menjelaskan juga Iya. mana anggota dewan ini yang tidak kerja ataupun tidak melakukan representasinya dengan baik kepada masyarakat. Iya. Sepakat. Dan ini lebih ke curhat sih. Kadang ngerasa ironinya adalah ketika kita ngelihat ada orang yang punya niat baik untuk masuk ke dalam politik, malah didemonisasi duluan. Jadi orang tuh publik itu udah mikir bahwa dia bakalan sama aja sama yang lain gitu. Ini curhatan hati seorang Enggak. Manik Nggak, Margana cuma Hendra. gue yakin banyak. Gue yakin ada banyak. Tapi masalahnya adalah ketika kita malah fokus untuk mendemonisasi orang-orang ini, orang-orang yang tadi kerjanya buruk, nggak pernah muncul di permukaan dan lain sebagainya, punya peluang untuk meyakinkan masyarakat memilih mereka gitu. Harusnya menurut Kita gua- mendorong orang-orang baik masuk politik harusnya kan? Iya, memenuhi Senayan itu betul. orang-orang baik. Karena pada akhirnya kan siapa yang ngambil keputusan? Si DPR juga gitu. Oke. Poin Oke. kedua, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, gimana nih reformasi parpol? Menarik. Kita bicara ini pertama soal anggaran ya. Kalau anggaran, gue yakin harusnya bisa dilaporkan. Meskipun orang-orang mungkin pada bilang nggak yakin atau seperti apa, tapi harusnya bisa dilaporkan. Apalagi kalau misalnya mereka mendapatkan anggarannya APBN, which itu adalah partai-partai parlemen ya. Ya. Udah dapat anggaran APBN harusnya bisa ditransparansikan uangnya kemana. Ya. Toh kita juga bisa cek laporan keuangan di kementerian misalnya dan lain sebagainya gitu. Kenapa partai politik enggak kalau misalnya mereka dapat biaya juga dari APBN? Mas Enda, ini ada poin, memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. Memang masih ada yang kuat jadi oposisi. Masyarakat. Ya itu. Jadi kalau kita realitanya lah kalau untuk sekarang. Tapi kan yang dimaksud di sini harusnya Partai ada politik. Ya, oposisi di harusnya. Senayan kan. Harusnya. Baiknya memang ada oposisi partai yang di Senayan. Tapi kalau kita ngelihat dinamika politik sekarang Cair banget ya. sangat cair. Bahkan kemarin pun Pak Prabowo memberikan statement dan didampingi oleh seluruh ketum-ketum partai politik. Ya, di mana oposisinya? Itu jadi pertanyaan. Nah, menurut saya oposisi terkuat sekarang ini adalah elemen-elemen masyarakat yang harus kita coba sama-sama konsolidir dengan semangat yang sama, dengan tujuan yang sama juga. Kayak gitu. Dan kalau kita berharap sama partai politik, saya rasa masih cukup utopis lah kalau menurut saya ya. Jadi memang perlu sekarang ini elemen-elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, dan serikat-serikat lainnya mengkonsolidasikan dengan sama untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya ini ke masyarakat. Dan kita ngelihat. Ya, gue mungkin agak beda ya. Pertama, Indonesia ini kan sebenarnya menganut sistemnya presidensial, artinya presiden bertanggung jawab langsung sama masyarakat. Jadi sistem oposisi dalam parlemen itu nggak begitu, bukan populer, bahkan nggak kerasa gitu. Tapi ya balik lagi memang pada akhirnya bisa ada yang mengambil peran itu dan mungkin harus gitu ya. Makanya harusnya dibuat juga aturan misalnya berkoalisi maksimal tuh berapa persen gitu. Oh, Balik Jadi- lagi berarti jadi undang-undang bukan- pemilu. berarti Betul, balik sebenarnya lagi. mengubah undang-undang pemilu, undang-undang partai politik gitu Betul, ya. betul. Dasarnya di situ sebenarnya. Karena kalau enggak, akhirnya kan orang semua bisa berkoalisi kalau gitu. Ya. Nggak ada batasan maksimal kita berkoalisi itu berapa. Karena kalau tidak masuk sebagai Koalisi ya bagaimana? Oke. Poin 3 nih. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat. Dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Bisa lah ya dalam setahun? Seharusnya bisa sih kalau menurut saya untuk ya mungkin perlu banyak tenaga, pikiran dan sebagainya macamnya dari Kementerian Keuangan lebih tepatnya karena kita ngomongin APBN. Tapi ya permasalahan ini karena kegagalan dari Kementerian Keuangan sendiri juga yang tidak bisa mengembalikan
mengembalikan dana retribusi kepada daerah. Jadi pada daerah banyak daerah-daerah yang akhirnya mengambil langkah instan dengan menaikkan PBB dan sebagainya macamnya. Ya kalau ya tidak membenarkan dengan hal tersebut, tapi kita mesti lihat juga dari awalnya permasalahan dari mana, muaranya itu dari mana, kayak gitu. Oke. Dan Mungkin ini juga ya dari program-program yang dijalankan juga sekarang sebenarnya kan, APBN ini banyak tergerus, tingkat ya mesti dievaluasi kalau menurut saya sih. Penggunaan APBN ini apakah sudah sesuai dengan yang dikeluarkan untuk sasarannya atau emang cuman ya udah ini selepas janji politik aja tapi APBN-nya besar ya. ya, dan pemerintah tentunya perlu mengevaluasi kembali program-program yang dijalankan. Iya. Mana yang efektif, outputnya secepatnya, atau memang masih jangka jauh tapi butuh pendanaan yang besar, Iya. gitu ya. Dan ini sebenarnya sesuai kalau misalnya Mas Gibran masih ingat ya, katanya di salah satu debatnya itu kan mau meningkatkan tax ratio. Ya, Tapi yang dinaikin malah pajaknya gitu. Nah, ini menurut gue harus dijadikan sebagai salah satu upaya perbaikan yang dilakukan sama pemerintah karena katakanlah tax ratio gitu. Ya harusnya dicari orang-orang yang kaya raya, industri-industri besar yang kemudian mendapatkan pajak yang lebih besar. Bukan justru melimpahkan PPN misalnya sama ya karena PPN kan yang akhirnya terdampak siapa? Masyarakat kelas menengah gitu ya, yang akhirnya beli produk di swalayan dan lain sebagainya gitu. Sementara kalau misalnya orang-orang kaya raya, industri-industri besar, berapa besar pajaknya? Mereka justru malah mendapatkan insentif ya, tax holiday dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut gue ini dalam konteks ini somehow nggak match gitu. Apa yang jadi rencananya pemerintah saat ini sama apa yang dilakukan. Gitu. Harusnya Mas Manik nih jadi staff khususnya Mas Gibran nih buat bantu ngingetin. Ampun. Assalamualaikum Mas Gibran. Mas Manik siap katanya. Poin 4, sahkan Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, ini sebenarnya poin yang paling penting, harus paling konkret sebenarnya. Bisa dilakukan nggak Mas Indra? Bisa. Mau nggak partai politik? Nah itu dia. Nah ini kan jadi pertanyaan juga jadinya. Ketika dari ya mereka yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan tidak mau mengesahkan, menurut saya undang-undangnya cukup baik kayak gitu karena ini untuk juga menjaga transparansi juga dan akuntabilitas dari teman-teman kita yang ada di parlemen sekarang. Tapi ketika tidak disahkannya ini bahkan udah dari periode lalu Bahkan harusnya nggak setahun ini. Bahkan harusnya yang paling cepat dan harus harusnya cepat. ini yang dilakukan. Ya. Betul. Nah ini harus segera disahkan atau ya ini banyak jokes pada akhirnya yang terjadi beberapa hari ini. Ya ada beberapa rumah yang dijarah, sampai di framingnya adalah perampasan aset disahkan oleh masyarakat. Itu sebenarnya penegakan undang-undang perampasan aset. penjarahan aset bukan perampasan. Gitu. Nah itu ya ini salah satu tidak membenarkan tidak membenarkan untuk kejadian tersebut, tapi ini salah satu kekecewaan yang udah dirasakan oleh teman-teman masyarakat kayak gitu. Tapi kan sebenarnya mereka bukan koruptor ya. Iya. Atau ya maksudnya mereka tidak dalam apa ya, dalam sanksi sebagai koruptor karena memang mereka secara adab etik politiknya tidak baik ke masyarakat sehingga dapat hukuman sanksi sosial. Saya harap juga mereka belum mengesahkan itu karena ketakutan ketika disahkan ini jadi pakai rompi oren pada akhirnya nanti. Ya, semoga tidak. Ya. Ini menarik juga sebenarnya untuk diperdalam ya. Karena di konteks ini yang menurut gua sangat urgent untuk dilakukan adalah upaya untuk memastikan APH, alat penegak hukum kita ini juga punya objektivitas yang jelas gitu. Dan nggak bisa disuap. Nah ini karena kalau seandainya APH-nya juga bisa bermain dalam tanda kutip gitu ya. RUU perampasan aset ini juga bisa jadi justru jadi alat untuk kemudian APH-nya bermain gitu. Nah itu ini banyak diskursusnya lah sebenarnya soal ini. Tapi kalau gue bisa bilang ini penting gitu. Dan kalau bisa dibilang disahkan apa enggak, Pak Prabowo itu kan presiden sekaligus juga ketua umum partai. Posisinya sangat strategis gitu. Jadi balik lagi bahkan sudah disampaikan kalau nggak salah di beberapa kali pertemuan bahwa beliau pro sama RUU perampasan aset. Ya, tinggal gimana mengkonsolidasikannya sama semua partai politik yang lain kan di sana. Tapi balik lagi, menurut gue akar utamanya juga adalah memastikan APH kita juga berintegritas. Gitu. Setuju. Tapi ngomong-ngomong soal penjarahan pejabat publik ataupun anggota dewan kemarin, yang menarik tuh jokesnya adalah tidak ada buku di rumahnya anggota dewan. Oh iya. Jadi gimana DPR bisa berisi nih kalau ternyata pas di jarah rumahnya nggak ada bukunya gitu. Mungkin bisa menyelesaikan bukunya digital. Oh iya. Bisa jadi
Buku rekening nggak ada tapi. Itu di rumah lain kan gitu. Oh iya. Oke, poin kelima. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Setuju. Ini Sepakat. paling jelas ya. Ini Sebenarnya udah harusnya banyak. bisa dilakukan. Bisa Iya. cepat juga ya. Udah banyak kekecewaannya, banyak tragedi yang udah terjadi juga di Iya. jabatan yang sekarang diemban ya, di Pak Listio Sigit. Mulai dari Kanjuruhan, kayak KM 50 juga di zaman beliau, ya ini masih belum sampai rem, ya terus berulang dan hanya minta maaf saja. Ya mungkin kalau udah dicatat maaf-maafnya satu skripsi udah selesai kali itu. Kayak gitu. Dan ini emang perlu lah menurut saya. Oke. Poin keenam, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Sepakat. Sepakat. Dan jangan sampai ada difungsi TNI juga. Ya. Tapi ada poin kecilnya nih, bahwa pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar, kayak food estate. Ini Ya. kan Ya, dikerjakan ya. oleh TNI dan DPR harus mulai merevisi undang-undang TNI. Tapi gimana menurut Mas Mani ketika TNI terlibat ke dalam proyek sipil, termasuk Ini cuma di menjadi pejabat-pejabat di jabatan-jabatan sipil. Contoh misalkan kepala ini, misalkan atau Ya. kepala atau komisaris ini. Gitu. Gimana menurut Mas Mani? Pertama, kita sekali lagi merasa bahwa institusi TNI itu penting dan punya peranan yang juga sangat signifikan. Karena perannya signifikan dan sangat penting, maka lebih baik dia fokus sama peran dan tugas yang memang harus mereka kerjakan gitu. Daripada ditambahin beban lain gitu. Itu sih poin utamanya. Jadi mari buat TNI dan Polri kita fokus sama tugasnya masing-masing. Jangan menambahkan tugas mereka gitu. Nah, disinilah poin utamanya ketika ya supremasi sipil itu bisa dilakukan. Buatlah masyarakat sipil kita kan, karena sebenarnya banyak loh orang Indonesia ini kok harus rangkap gitu, harus ngelakuin ini juga gitu. Ini juga sama sebenarnya buat wamen juga. Kalau misalnya wamen sebagai komisaris kayak kita kurang orang gitu ya. Walaupun Kenapa? sudah ada kebijakannya akhirnya Sudah dibatalkan ya. dibatalkan. Sebenarnya nggak harus pakai MK, kita udah Iya. bisa tahu itu harus batal gitu. Jadi kalau menurut gue balik lagi pada akhirnya semua lembaga negara itu punya tugas dan perannya masing-masing. Dan kerahkan mereka pada tugas dan jabatan sesuai dengan tupoksinya. Itu aja sih. Lagian juga pengangguran masih banyak, ngapain Betul. rangkap jabatan Betul, gitu. betul. Hmm. Nah, Agus mungkin mau. Nganggur gak apa ya? Oke, 2 poin terakhir. 7, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. DPR harus merevisi Undang-Undang Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. Gimana nih? Setuju. Sepakat. Memang harus kalau menurut saya juga ya ini agar masyarakat juga tidak was-was ketika ingin bersuara kalau menurut saya. Jangan sampai nanti pada akhirnya ketika lembaga bantuan Komnas HAM atau lembaga pengawasan independen lainnya pun tidak menjaga kedaulatan dengan baik, ya mungkin bisa jadi masyarakat tidak berani. Nah ini kan permainan lagi yang saya lihat kayak gitu. Ada teman yang ngide demonstrasi diperbolehkan 24 jam. Gimana, Manik? Ya kalau misalnya kita mengaku sebagai negara demokrasi ya sebenarnya itu hal yang wajar aja ya. Mungkin ini untuk Tapi- pekerja shift 1 kali Mas. Jadi biar dia bisa Oh, demo shift di shift 3. 2, Oh, iya atau benar, shift benar. 3 kan. Nah, kalau dipikir-pikir juga emang masyarakatnya masih melek gitu. Ya tergantung kan, tapi balik lagi. Kalau misalnya sebenarnya gini sih, nggak perlu lah kita harus demonstrasi. Ini kalau kita bicara teori aksi massa ya. Demonstrasi ini tuh sebenarnya langkah paling terakhir untuk akhirnya kita Upaya terakhir. untuk akhirnya kita Masyarakat. menyampaikan masyarakat gitu. Kalau seandainya selama ini sistem yang dibentuk sama negara kita sudah cukup partisipatif, nggak perlu kita Ada harus demonstrasi, demo, gitu betul. ya. Demo ini kan people power. Iya. Ya kan ketika dialog sudah tidak didengar, ketika suara mungkin sudah tidak dirasakan juga gitu kan. Akhirnya harus turun ke Akhirnya turun jalan. ke jalan, betul. Oke. Poin ke-8, poin terakhir dari 25 atau 17 plus 8 tuntutan. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi Mas Manik sempat cerita dan yang memberatkan rakyat khususnya buruh. Evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN. Banyak nih poinnya. Ya, Gimana? akhirnya kan memang balik lagi masalah-masalah ekonomi itu jadi sangat signifikan ya dampaknya gitu. Makanya menurut gue pemerintah juga harus punya kepekaan soal masalah ini. Kalau seandainya misalnya ya kita bicara soal Danantara, kalau seandainya memang Danantara dipercaya bisa
meningkatkan produktivitas kita gitu, ya sampaikan gitu. Kan yang selama ini nggak pernah selesai adalah narasi soal kebijakan ini tuh berhenti satu arah gitu, tidak didialogkan, tidak dikomunikasikan. Kita bisa aja pro sama Danantara, kita bisa aja pro sama PSN. Kalau seandainya memang itu disampaikan dengan clear dan jelas. Akuntabilitasnya Betul. ada ya. Kita ngomongin PSN misalnya. Tidak merusak lingkungan, Tidak merusak dan lingkungan. mengganggu masyarakat adat. Betul. Apakah itu disampaikan? Seperti apa polanya? Kan selama ini kita selalu diskusi nggak ada PSN yang udah jadi tiba-tiba rusak Raja Ampat misalnya gitu ya. Nah ini kan harus dijadikan sebagai satu metode yang lebih awal gitu, lebih dini. Jangan sampai udah terlaksana programnya, udah terlaksana proyeknya, lingkungannya rusak gitu. Masalahnya lingkungan itu kan nggak bisa balik lagi gitu. Udah rusak ya udah dia bakalan rusak. Nah, dan kita juga sepertinya harus punya paradigma baru dalam mengukur konteks ekonomi gitu. Kita juga harus mengukur kelestarian lingkungan dalam konsep ekonomi gitu. Karena balik lagi negara mana yang akhirnya bisa tetap kuat tumbuh kalau misalnya Lingkungannya juga rusak gitu Dan ibaratnya. itu aset juga sebenarnya. Betul. Investasi untuk anak-anak cucu kita. Terkait evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja gimana, Mas Enda? Ya kalau terkait evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja ya, ya memang ya ini sudah sangat menjadi permasalahan dan momok juga. Ya, tidak representatif, banyaknya permasalahan yang diciptakan pada akhirnya. Perjuangan di 2020, teman-teman mahasiswa tidak didengar, pada akhirnya disahkan dan sebagainya macamnya. Dampaknya sekarang, kalau menurut saya, dampaknya sekarang yang memiliki modal besar semakin besar, teman-teman yang menengah ke bawah semakin sengsara pada akhirnya karena tidak adanya kesejahteraan terkait di pekerjaan dan sebagainya macamnya. Jadi memang kekecewaan ini saya rasa cukup sangat berdampak dengan kondisi ekonomi sekarang yang tidak jelas juga untuk keberadaan sekarang. Jadi memang harus segera dievaluasi terkait undang-undang tersebut sih. Oke, kita udah baca nih Mas Kris, 17+8 tuntutan. Mungkin ini juga udah berapa durasinya ya? Kita pokoknya yang penting kita jalan terus lah. ya. Ngobrol Karena aja ini kita ngeliat durasi. menikmati juga nih membacakan tuntutan masyarakat Mas Rangga kita udah kan. begini mulu tadi. Ya nanti yang itu bisa di-cut ya Mas Rangga ya. Tapi apa nih yang mau disampaikan oleh Mas Manik kepada anggota dewan dan pejabat publik dan nanti disusul oleh Mas Enda kepada masyarakat untuk mengawal ini, apa sih pesan untuk masyarakat? Silakan Mas Manik kepada pemerintah. Pertama kalau untuk pemerintah dan juga anggota DPR ya, menurut gue ini adalah momen yang sangat-sangat baik untuk mau merefleksikan diri gitu. Karena nggak ada di dunia ini manusia yang benar-benar bisa sempurna gitu. Kita jangan selalu terjebak dalam bubble kita, merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah yang paling bagus gitu. Kita juga harus turun ke masyarakat, langsung melihat kondisi mereka, berapa banyak masyarakat yang akhirnya terserap dari lapangan pekerjaan gitu. Jangan-jangan lebih banyak terserap ke lapangan padel daripada ke lapangan pekerjaan. Nah, itu yang juga harus kita sama-sama lihat gitu ya. Bukan konsumerismenya, tapi produktivitas dari masyarakat gitu. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa tadi kalau kritik paling fatal gue sebenarnya dalam konteks politik kita adalah keterwakilan. Selama ini kita selalu punya jarak antara anggota DPR dengan masyarakat. Oke lah, anggota DPR mungkin punya masyarakat yang akhirnya mereka kelola sendiri atau konstituen mereka sendiri. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah orang-orang yang belum berhasil mereka gaet gitu ya, mereka dapatkan suaranya, kemana mereka harus bisa bersuara. Kita bahkan paling sederhana, ada nggak nomor telepon anggota DPR di dalam website anggota DPR itu sendiri atau di DPR RI-nya? Bisa nggak kita kontak mereka dengan mudah? Kalau kita ambil contoh misalnya senator di US, gampang banget kita bisa telepon anggota senator sebenarnya gitu ya. Gimana caranya kalau kita bisa mau melaporkan masalah-masalah kita ke anggota DPR kita gitu. Dan ini kan juga sebenarnya membutuhkan transparansi dan juga reformasi kebijakan dari anggota DPR. Gitu. Kalau jadi anggota DPR ya harusnya mau bertemu sama masyarakat. Balik lagi, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan pengkhianat rakyat. Ngeri. Emang udah cocok harus ada di Senayan nih. Aduh. Harusnya, tapi kan orang nggak mau juga. Belum. Kan duduk doang di Senayan. Udah sering nih. Duduk di Senayan ya. Kalau Enda ada pesan buat masyarakat. Ya buat masyarakat tetap berisik, tetap melawan untuk semua kebijakan yang tidak representatif kepada masyarakat juga. Warga jaga warga, menurut saya ini juga tagline yang perlu diamini sama-sama di kondisi sekarang. Jangan mudah terprovokator oleh oknum-oknum
Penunggang gelap. penunggang gelap, karena kondisi sekarang sangat banyak orang-orang yang ingin memecah gerakan murni pada saat ini. Jadi tetap waspada juga karena sekarang zamannya media sosial, jadi informasi sangat menyebar. Ya ini juga perlu teman-teman semua memasifkan media postingan-postingan yang ada biar semua juga terinfo, tapi perlu sama-sama kita meng-cross check juga apakah postingan itu benar atau tidak. Karena pemecah belahan ini juga bukan hanya terjadi di lapangan, tapi di media sosial. Makanya hashtag warga jaga warga itu benar-benar perlu diamini dengan seksama. Oke, Mas Kris sebagai perwakilan Partai Perindo, udah pakai rompi Partai Perindo. Sebagai partai yang belum masuk ke Senayan, sebagai Senayan bayangan lah ini. Apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan Partai Perindo sejauh ini ketika menyikapi adanya eskalasi isu yang besar di masyarakat belakangan ini? Oke, jadi ditanya ya. Iya. Oke, jadi kawan-kawan podcast kita sekalian, pasca transformasi digaungkan oleh Mbak Ketum, Partai Perindo sesuai dengan arahan beliau yang dilakukan pertama kali adalah menyusun peraturan partai sehingga partai bisa mengontrol penuh kerja-kerja dari anggota legislatif karena Partai Perindo memiliki 380 alek provinsi maupun kabupaten kota, di mana di situ dicantumkan kewajiban-kewajiban mereka dan juga sanksi-sanksi. Jadi Partai Perindo tidak hanya bergantung kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga saja, tetapi sudah memiliki peraturan yang nanti teman-teman bisa mintakan langsung ke kantor DPP, dan peraturan itu akan memberikan jaminan bahwa alek-alek Partai Perindo betul-betul bekerja untuk rakyat. Nah, apakah ada laporan? Ada, Gus. Jadi Partai Perindo juga membuka laporan aduan masyarakat, sudah ada beberapa alek yang dilaporkan, tetapi kami memiliki mekanisme. Laporan itu akan kami verifikasi dan kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi. Jadi apakah sanksi juga sudah ada? Sudah ada. Tapi semua berbasis dengan peraturan partai yang memang menjadi landasan yang jelas sehingga tata kelola partai tidak dilakukan secara ugal-ugalan. Jadi seperti itu Gus, salah satu transformasi yang sudah dilakukan oleh Partai Perindo dan sekaligus sebagai jawaban Partai Perindo terhadap tuntutan adanya reformasi terhadap partai politik. Siap. Dan teman-teman masyarakat juga bisa buka di media sosialnya Partai Perindo ya. Sudah disebutkan juga tuh kita punya alek di kabupaten kota mana saja dan poin-poin arahan apa saja dari Mbak Ketum pasca eskalasi isu ini terjadi yang menjadi arahan kepada seluruh kepala daerah dan juga alek Partai Perindo. Iya. Nah, kita doakan juga nih semoga mas-mas keren yang di depan kita ini bisa mewakili Partai Perindo dan masyarakat untuk berada di Senayan di 2029 nanti. Tetap kritis dan tetap berakal sehat. Siap, Tentunya, Gus. betul, setuju. Oke, kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Sekali lagi, tim podcast kita mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk para korban dan juga kepada saudara-saudara kita dari aparat penegak hukum yang juga menjadi korban dari imbas demonstrasi kemarin, dan tentunya harapan kita seperti tadi Gusto sampaikan di awal, hal ini tidak sampai terulang kembali. Terima kasih kawan-kawan sekalian, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salam, dadah. Terima kasih. Terima kasih Mas Mani. Terima kasih. Thank you, Bang. Thank you. Thank you.